Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fadilah Sholawat TV channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar senantiasa mendapatkan tausiah-tausiah terbaru dari channel kami. Marilah kita simak videonya sekarang. Keistimewaannya luar biasa kalau Nabi Muhammad berkata, aku mencintaimu. Tidak diragukan cintaan kita Bapak Ibu kepada Rasulullah SAW. Tapi yang perlu kita cari tahu, apakah Rasulullah mencintai kita. Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Wahai Mu'adz, jangan tinggalkan. Aku wasiatmu, jangan tinggalkan. Setiap habis salat fardu, baca 3 kali. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan zikir ini ulama membolehkan kita baca di ujung tahiyat. Habis tahiyat, salawat, sebelum salam kita boleh baca Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik 3 kali. Kalau tertinggal atau terlupa, bisa dibacakan sesudah selesai salat. Jadi kita bebas. Dan dua-duanya dicontohkan. Bapak Ibu jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh, waktu yang barakah. Waktu subuh turunnya rizki. Waktu subuh turunnya malaika. Waktu subuh disebarkan keberkahan dari Allah. Waktu subuh bacaannya jadi saksi. Pahala salat sunnah subuh 2 rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah subuh atau sunnah qabliyah subuh. 3 kalimat tapi maknanya sama. Berbeda-beda nama tapi pelaksanaannya sama. Sunnah fajar, sunnah subuh, sunnah qabliyah subuh, itu semua dilaksanakan sesudah azan. Sesudah azan sebelum salat. Rasulullah SAW bersabda, raka'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh yang disebutkan sunnah qabliyah itu lebih besar pahalanya daripada dunia dan seisinya. Itu sunnahnya Bapak Ibu. Kira-kira gimana wajibnya? Kalau sunnahnya begitu besar pahalanya, lebih besar daripada dunia dan seisinya pahalanya, itu sunnahnya. Makanya ulama membolehkan seandainya kita datang ke masjid talat, jamaah masjid sudah iqamat dan sudah salat, kita datang bertemu dengan jamaah di rakaat pertama atau masih kita rakaat kedua, jadi masbuk. Begitu kita selesai, ulama membolehkan untuk melaksanakan sunnah qabliyah subuh bagi orang yang rutin menjaganya. Seandainya sekali-kali telat datang ke masjid sudah iqamat, ulama membolehkan kita laksanakan habis salat. Sedangkan kita tahu Bapak Ibu, habis salat subuh tidak ada salat. Dilarang karena waktu larangan. Tapi ulama memberikan kecualian untuk melaksanakan sunnah qabliyah yang tertinggal tadi sebelum salat. Kenapa ulama membolehkan? Karena sayang sekali dirugikan pahala yang begitu besar, yang lebih besar daripada dunia dan seisinya. Di mazhab Imam Abu Hanifah menganggap sunnah fajar itu wajib.
saking mulianya dan besar pahalanya. Makanya kadang-kadang kita melihat seorang awam di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram yang datang dari India, dari Pakistan, yang mereka bermazhab Hanafi, ketika masuk masjid, walaupun imam lagi salat wajib, terlaksana salat fajar, mereka tetap salat sunnah baru gabung bersama jamaah. Dia salat sunnah sendiri baru gabung. Saking begitu fanatiknya mereka untuk menjaga sunnah fajar. Kalau salat subuhnya lebih besar pahalanya bagi orang yang salat subuh berjamaah daripada orang yang tahajud sepanjang malam. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, "Man shalla al-fajr fi jama'ah faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah seperti orang yang salat tahajud sepanjang malam. Mohon maaf, kita sepanjang malam enak tidur. Siapa yang kuat melaksanakan tahajud sepanjang malam? Itu pun kalau tahajud tertinggal, dengan kita melaksanakan subuh berjamaah, sudah begitu besar pahalanya, sama seperti orang tahajud sepanjang malam. Bacaan salat subuh jadi saksi, karena salat kita di subuh diikuti dan dihadiri oleh malaika. Doa Nabi Muhammad SAW, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi umatku di awal hari. Di awal hari maksudnya pagi hari, subuh hari, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah subuh termasuk amalan yang terbaik dan terindah di waktu subuh. Habis kita melaksanakan salatnya, dianjurkan untuk menjaga sedekah subuh. Sedekah setiap waktu bagus, setiap saat bagus. Dan pengalaman saya, tidak diragukan masyarakat Indonesia soal sedekah. Dimanapun, saat di masjid, di jalan, untuk anak yatim, santunan, untuk Al-Quran, pembinaan Al-Quran, untuk anak santri Al-Quran, di hari Jumat ketika tergeser kota amal, luar biasa, tidak diragukan. Tetapi perlu diperhatikan sedekah subuh. Pertama, kita mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW agar aktivitas kita di subuh hari diberkahi Allah. Ibadah, apapun aktivitas kita. Yang kedua, setiap waktu subuh Allah turunkan malaika. Tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang berinfak di subuh hari. Tidak ada doa yang lain. Kira-kira Bapak Ibu berkenan tidak dapat doa malaika? Siapa yang tidak mau didoain oleh malaika? Yang doanya makbul, malaika yang suci. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, Allah tugaskan malaika mendoakan, ya Allah, ganti yang lebih baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di subuh hari kita melaksanakan baca Quran. Mulailah harimu dengan baca Quran. Tutupi harimu dengan baca Al-Quran. Mulai harimu dengan membaca Al-Quran seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW begitu bangun tidur suka membaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Sama ayat yang tadi saya baca di dalam salat subuh. Kenapa saya baca? Karena pas tadi bangun tidur menuju ke sini saya lupa. Saya baca. Makanya pas saya salat, saya ingat kebiasaan Rasulullah SAW saya lupa lakukan, makanya saya bacakan di dalam salat. Untuk menjalani kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu bangun tidur di subuh hari membaca ayat 10 ayat
terakhir daripada surah Ali Imran, surah yang ketiga. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adzaban nar. Mulai dari ayat 199 sampai ayat terakhir. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepuluh ayat yang dibacakan terakhir daripada surah Ali Imran oleh Rasulullah SAW, dari 189 sampai terakhir, itu merupakan keberkahan yang luar biasa. Apalagi kalau bisa dihayati dan dimaknai isi daripada surah Ali Imran, khususnya 10 ayat terakhir. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu karunia di subuh hari adalah kita bisa bersalat, salat berjamaah. Dan Rasulullah SAW bersabda, man shalla al-fajr fi jama'ah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, dia masuk dalam lindungan Allah. Selamat dari kecelakaan, selamat dari keburukan, selamat dari bahaya, selamat dari godaan syaitan, selamat dari godaan jin, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya syaratnya melaksanakan salat subuh berjamaah. Bahkan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyirul masya'ina fi adh-dhulami ila al-masajid bin nuri tam yaum al-qiyamah. Berilah berita gembira bagi orang yang suka datang ke masjid di saat gelap. Kira-kira subuh itu masih gelap? Masih gelap kan? Tapi kita berkenan meninggalkan rumah dan datang ke masjid. Kata Rasulullah SAW, berilah berita gembira bagi orang-orang yang suka datang di saat gelap ke masjid untuk melaksanakan salat, akan Allah ganti dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Dan ahli subuh yang mencintai subuh, yang mencintai salat subuh, pasti dijamin dia selamat dari kematian buruk dan kematian mendadak, dan dijamin insya-Allah husnul khatimah. Keberkahannya luar biasa salat subuh. Kenapa begitu luar biasa berkahnya? Karena salat subuh itu menjadi salat yang cukup berat, bahkan paling berat bagi orang munafik. Athqalus salati 'alal munafiqin salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik salat subuh. Berat. Untuk bangun, tambah tidur yang hangat, suasana yang sedang dingin dan segar anginnya, tapi kita mau datang ke masjid berlangkah-langkah, gelap lagi. Ini membutuhkan tenaga yang luar biasa, membutuhkan tekad yang luar biasa, membutuhkan kemauan ketinggian yang luar biasa. Dan itu pun tidak bisa kalau bukan karena kesempurnaan iman. Kalau tidak ada iman, malas. Buat apa bangun? Syukur-syukur kalau bisa bangun salat di rumah. Makanya jamaah sekalian, bahagialah bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, mendapatkan berita gembira dari Rasulullah SAW, akan Allah ganti dengan cahaya yang sempurna, dan langkah-langkahmu pulang pergi bukan hanya datang, tapi pulangnya juga dihitung. Satu langkah satu darajat, satu langkah satu kebaikan, satu langkah menghapuskan dosa. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami terus memperjalankan safari dakwah rucu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan insyaAllah perjalanan dakwah kami ini terus sampai Hari Raya Idul Adha.
Dan tahun ini kami milih Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menjalani aktivitas safari dakwah. Inti dan target, harapan, tujuan daripada safari dakwah mewujudkan kita bersama, mewujudkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Alhamdulillah program kami ini sudah jalan, bukan baru mau jalan. Sudah jalan 3 tahun yang lalu. Bahkan sebelumnya, tapi secara resmi sudah diaktifkan 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah bisa menghasilkan banyak penghafal Al-Quran. Termasuk sebagian daripada perjuangan kami adalah acara Hafiz Indonesia. Pasti saya yakin Bapak Ibu suka melihat acara Hafiz Indonesia. Anak-anak kita yang membanggakan kita. Anak-anak di bawah 10 tahun tapi penghafal Al-Quran. Walaupun sayang sekali Bapak Ibu menonton acara Hafiz Indonesia, acara yang sudah jadi, sudah matang, sudah masuk ke TV atau bisa melihat di layar TV. Tetapi banyak tidak tahu apa perjuangan kami sebelum acara Hafiz Indonesia. 4 bulan bekerja keras mengumpulkan anak-anak yang tampil di acara Hafiz Indonesia cuma 20 orang, dan itulah yang terbaik dari jumlah lebih dari 400 peserta Hafiz Indonesia dari seluruh Indonesia. Kami turun ke lapangan, dari desa ke desa, kampung ke kampung, sawah ke sawah. Bagaimana kita bisa mengumpulkan mereka, bagaimana kita mendidik mereka, bagaimana kita membina mereka, memperbaiki bacaan mereka, bagaimana mengindahkan suara mereka, dan memilih yang terbaik dari jumlah yang begitu banyak. Karena tidak mungkin bisa semuanya tampil di acara Hafiz Indonesia. Makanya 20 orang itu termasuk peserta yang terbaik se-Indonesia. Ketika sudah terpilih 20 orang dari jumlah yang begitu besar, kami kumpulkan di Jakarta dan kami karantina. Selama di karantina 2 bulan berturut-turut bekerja keras. Ada dokter umum, ada dokter anak-anak, ada dokter psikologi jiwa untuk menjaga perasaan anak, bagaimana bisa dia menjauh dari lingkungan, bagaimana bisa berani, bagaimana bisa menjauhkan dari sifat malu tidak berani tampil, bagaimana bisa mewujudkan kebersamaan, kebersihan, tahajud bersama, bangun salat subuh, lumba azan subuh, bagaimana makan bersama, bagaimana baca Quran bersama. Jadi terwujud kebersamaan bersama anak-anak di karantina. Ada anak-anak yang sifatnya keras, ada anak-anak yang sifatnya pemalu, ada anak-anak yang sifatnya suka, mohon maaf ucapannya tidak layak dan tidak enak, ada anak-anak yang sifatnya mukul orang lain. Ini semua kita rubahkan. Alhamdulillah respon dari para orang tua, anak kami alhamdulillah bisa berakhlak-akhlakul Quran berkat Hafiz Indonesia. Karena kami memperhatikan kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana cara tidur sesuai cara tidur Nabi Muhammad, bagaimana bangun sebagaimana Nabi Muhammad, bagaimana berbaju dan berpakaian seperti Nabi Muhammad, bagaimana kita bisa wudhu seperti Nabi Muhammad, bagaimana kita bisa makan seperti Nabi Muhammad. Itulah yang tertanam. Makanya ketika ada anak-anak Hafiz Indonesia dieliminasi, dia menangis. Sampai ada jemaah curhat atau ada jemaah menyampaikan, kenapa harus dikeluarkan anak-anak dari Hafiz Indonesia? Kenapa harus dieliminasi? Kasihan mereka nangis-nangis. Bapak Ibu, mereka bukan menangis karena dikeluarkan dari acara Hafiz Indonesia. Mereka tidak menangis karena gagal dia tidak bisa mempertahankan diri di acara Hafiz Indonesia. Tapi mereka nangis dan sedih karena kehilangan lingkungan, kehilangan kebersamaan. 2 bulan berturut-turut mereka hidup bersama. Mereka bisa bersama setor hafalan, bisa bersama membaca Al-Quran, bisa bersama salat tahajud. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan salatnya dan termasuk azan subuh. Saking begitu mereka girahnya tinggi dan semangatnya untuk azan subuh. Ada di salah satu anak beserta Hafiz Indonesia yang bangun duluan dan azan subuh sebelum waktunya. Saking begitu luar biasa mereka semangat. Bahkan ada di antara mereka yang setor dan murajaah baca Al-Quran setiap hari di karantina 7 juz
Ini anak-anak di bawah 10 tahun Bapak Ibu. Ini menjadi sebagian daripada perjuangan kami. Alhamdulillah, acara Hafiz Indonesia menjadi acara yang terbaik setiap tahun. Jangankan di Indonesia dikagumi, alhamdulillah di luar negeri pun banyak menonton acara Hafiz Indonesia. Sampai di negeri Arab, walaupun mereka tidak faham bahasa Indonesia, tapi mereka suka nonton acara Hafiz Indonesia, karena mereka pasti faham bacaan Al-Quran. Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Irfan Hakim, apa yang disampaikan oleh saya dan para Dewan Juri, mereka tidak faham. Tetapi ketika anak-anak baca Quran, pasti mereka faham karena bahasa mereka. Makanya mereka memperhatikan, suka mengikuti acara Hafiz Indonesia. Ketika kami menghadiahkan umrah atau haji dan mereka bisa ke tanah suci, anak-anak berkesempatan bertemu dengan imam-imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan mereka baca di hadapan para imam besar dan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mereka langsung direaksi dengan baik, direspon dengan luar biasa. Bahkan ada salah satu imam berbicara dengan anak-anak kita bahasa Arab. Anak-anak kita, tak ngerti. Imam pun kaget. Masa mereka tak bisa bahasa Arab? Saya bilang bisa, Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja satu kalimat. Yang lain tidak bisa. Oleh kerana itu jemaah sekalian, sampai ada teman saya di Arab, dia berkeinginan buat acara Hafiz Indonesia versi Arab. Sudah berupaya, kita sudah bentukkan programnya, bagaimana teknisnya, bagaimana susunannya, bagaimana prosedurnya. Dan kita meminta mereka mencarikan anak-anak di bawah, syaratnya di bawah 10 tahun. Itu syarat, di bawah 10 tahun. Kita tidak mau tingkat dewasa. Mereka sudah berupaya mencari di Madinah, di Makkah, di beberapa kota di Arab Saudi. Jujur saja gagal. Karena anak-anak di bawah 10 tahun di Arab ada hafiz Quran, tapi bisa dihitung dengan jari. 1, 2, 3 atau 4 orang. Paling banyak 10 orang. Tidak ada jumlah yang banyak sebagaimana di Indonesia. Di Malaysia pun gagal untuk menjadikan acara seperti Hafiz Indonesia. Banyak yang tidak berhasil. Indonesia diberikan oleh Allah karunia memiliki anak yang banyak dengan usia 10 tahun, di bawah 10 tahun, tapi hafal Al-Quran. Bahkan kita lihat anak-anak yang memiliki keterbatasan seperti Ayla dan Kaila, yang mereka buta tapi bisa menghafal Al-Quran. Ada juga anak-anak yang memiliki keterbatasan, tidak normal fisiknya dan kesehatannya, tetapi subhanallah diberikan dahsyat karunia membaca dan menghafal Al-Quran. Seperti Alana, seperti Najah. Najah orang itu tidak bisa baca Quran. Kita kasih Al-Quran suruh baca, dia tidak bisa. Tapi coba dites hafalannya. Hafal Al-Quran 30 juz. Hafal nomor ayat, nomor halaman, kanan kiri, atas bawah. Dan dia begitu memiliki keterbatasan yang amat luar biasa, sangat dahsyat. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk Indonesia. Makanya dari situ saya meyakinkan, insya Allah Indonesia bisa dan berhasil menwujudkan